dari keadilan. Ya Allah, ya Allah, tolong bantu saya. Dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek perundungan. Di Indonesia pendidikan spesialis itu jamnya nggak jelas, ada yang 24 jam, bahkan ada yang lebih. Sebulan berlalu sejak kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang akhirnya mengakui adanya praktik perundungan dalam sistem pendidikan dokter spesialis. Sejumlah saksi telah diperiksa, barang bukti pun telah dikumpulkan. Lantas siapa tersangka dalam kasus perundungan Dr. Aulia? Dan apa sanksinya? Bersama saya, Nadia Valeri. Inilah iNews Pulse. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang akhirnya mengakui adanya perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, pada Jumat 13 September lalu. Bahwa kami menyadari sepenuhnya, kami menyampaikan, dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk. Ironinya dalam kesempatan tersebut Yan Wisnu hanya meminta maaf pada pihak pemerintah, bukannya pada peserta PPDS maupun keluarga korban. Dengan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, terutama kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Selain mengakui adanya perundungan, Dekan Fakultas Kedokteran Undip tersebut juga mengakui adanya uang pungutan liar sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per semester di program studi anestesi. Selain untuk konsumsi, pungutan tersebut juga digunakan untuk menyewa mobil hingga membayar kos selama menjalani PPDS di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi juga turut meminta maaf dan ikut bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Kami sebagai warga rumah sakit pendidikan tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan ketika terjadi perundungan. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan spesialis Rumah Sakit Karyadi sebagai salah satu wahana pendidikan spesialis, dan kedepannya menjadi momentum untuk kita bisa bertanggung jawab lebih mengevaluasi dan menjadikan hal ini
tonggak bersejarah agar kita bisa mencetak generasi-generasi di dalam tenaga kesehatan yang lebih baik. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus 2024. Hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Saya bantu saya. Anak saya sudah tidak ada. Anak saya harus sekolah, cari ilmu, tapi apa yang kita dapat? Tolong bantu saya. Tolong saya. Tolong bantu saya. Anak saya sudah tidak ada. Anak saya harus sekolah, cari ilmu, tapi apa yang kita dapat? Tolong bantu saya. Harusnya anak saya itu ada. Masuk sekolah, cari ilmu, tapi apa yang terjadi? Tidak hanya anak saya, suami saya juga. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya mencari keadilan. Ya Allah. Ya Allah. Pada Senin 12 Agustus 2024 lalu, Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian 4 hari setelahnya, tepatnya pada 16 Agustus 2024, Polrestabes Semarang membuka hasil visum Dr. Aulia yang menyebut korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasanya digunakan pada saat tindakan operasi. Kemudian pada 28 Agustus 2024, hasil investigasi internal Kemenkes mendapati adanya bukti perundungan di balik kasus kematian Dr. Aulia saat residensi prodi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tak hanya itu, pada 1 September 2024, investigasi Kemenkes juga mengungkap bahwa senior PPDS memalak Dr. Aulia dan rekan seangkatannya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Menerima sejumlah bukti dari Kementerian Kesehatan, termasuk laporan dari Nusmatun Malinah, ibunda Dr. Aulia. Hingga 18 September 2024, Polda Jawa Tengah telah memeriksa total 34 saksi. Namun hingga 1 bulan berlalu, belum juga ada tersangka di balik kasus kematian Dr. Aulia. Dan saat ini sudah bersama saya juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, ini dari RS Karyadi dan juga Universitas Diponegoro sudah mengetahui atau mengakui ada perundungan di sistem pendidikan dokter spesialis. Dan saksi juga sudah diperiksa, barang bukti dikumpulkan. Kenapa hingga saat ini belum ada tersangka? Memang kasus ini kan sudah dilimpahkan ke Polda Jateng, ya, karena sudah dianggap menjadi isu nasional. Nah, Polda Jateng sudah memberikan statement, semua akan diberikan secara transparan setelah semuanya selesai. Sehingga kami pun tetap menunggu keputusan atau publikasi dari Polda Jateng gitu.
Tapi ini Kementerian Kesehatan ada mendorong atau memberikan batas waktu untuk penyelesaian kasus ini, Pak? Kami sangat mendorong karena yang pertama kali membuka kasus bullying ini kan adalah Kementerian Kesehatan. Bukan hanya di Karyadi, tapi seluruh Indonesia. Karena kami merasa bahwa sistem perundungan ini mengganggu di dalam sistem belajar dan pelayanan di rumah sakit. Ya. Nah, tentu saja dengan kasus ini kami mendorong secepat mungkin. Tetapi karena kasus ini seperti yang saya sampaikan tadi cukup membuat heboh lah ya, kemudian melibatkan banyak, maka apalagi ini ada kematian, tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekali lagi yang akan mengumumkan hasil semua pemeriksaan adalah Polda Jateng. Ya. Bagaimana dengan instansi terkaitnya? Tadi kan untuk individu yang terlibat begitu. Kalau untuk pihak universitas kah dan juga rumah sakit ini juga bisa terkena sanksi? Oh iya. Tadi kan dosen ya turun ya. Kemudian ada pegawai rumah sakit yang melakukan bullying. Bisa terjadi loh ya, pegawai rumah sakit dia dihukum tadi ringan, sedang, berat. Bahkan direksi rumah sakit pun harus begitu. Baik, dari Kemenkes sendiri untuk mencegah ataupun memutus kemudian rantai perundungan ini kan dengan beban mereka bekerja yang berat, kemudian juga ada tekanan secara psikologi supaya tidak terulang lagi kasus stres seperti Dr. Aulia yang dugaannya mengakhiri hidup karena tekanan seperti itu. Ya, kita berharap kasus Dr. Aulia ini menjadi entry point akhir bahwasanya perundungan harus dihabiskan atau katakanlah anti bullying tidak ada bullying tidak ada lagi di fakultas kedokteran. Ini harus bersama-sama. Bagaimana supaya tidak ada iuran di luar ketentuan, bagaimana kemudian pengaturan jam jaga yang lebih batas waktu dan seterusnya. Nah, tentu saja aturan secara hukum kan sudah ada nih. Jadi apa yang disebut dengan bullying, kemudian siapa-siapa yang bisa melakukan dan kategorinya ringan, sedang, dan terakhir hukumannya. Jadi dengan ini disosialisasikan terus, orang akan mikir, wah nanti kalau saya nanti melakukan bullying, saya bisa kena ancaman dong hukuman ini. Yang katakanlah hukumannya juga tidak ringan ya, bisa dikeluarkan. Fungsi pengawasan dan pembinaan akan diperketat lagi dari Kementerian Kesehatan? Harus. Jadi sekali lagi bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi juga Fakultas Kedokteran yang menitipkan anak didiknya ke sana. Nah, sehingga berharap kita Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan ini bersama-sama menjadikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan sebagai candra di muka ya untuk calon-calon dokter spesialis yang profesional, bermutu, dan jangan lupa bermartabat dan berbudaya. Jadi tidak ada lagi dokter spesialis yang maaf ya, karena dia tekanan saat pendidikan, setelah dia lulus juga berperilaku yang bisa terjadi pada itu. Kita sama-sama doakan semoga dengan mencuatnya kasus Dr. Aulia ini bisa betul-betul memutus rantai perundungan di dunia pendidikan dokter spesialis. Terima kasih banyak waktunya untuk iNews Pals, Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril. Harusnya kan digaji, tapi kenyataannya tidak digaji. Selama pendidikan memang tidak boleh atau harusnya digaji. dokter dan mengabdi pada Ibu Pertiwi merupakan mimpi hampir setiap anak negeri. Di tengah kekurangan jumlah tenaga medis, ironinya ribuan peserta program pendidikan dokter spesialis justru mengalami depresi. Pada pertengahan April 2024, hasil screening kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan yang melibatkan 12.121 peserta program pendidikan dokter spesialis, terdapat 2.716 orang yang menunjukkan gejala depresi. Dari data tersebut, 1.977-nya mengalami depresi ringan, 486 mengalami depresi sedang, 178 mengalami depresi sedang berat, dan sebanyak 75 lainnya mengalami depresi berat.
Saat ini saya bersama Ketua Umum terpilih, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Slamet Budiarto. Dokter, apa kabar? Kabar baik. Baik dokter, dari hasil screening 28 rumah sakit vertikal Kemenkes, ini ditemukan ribuan calon dokter spesialis ternyata mengalami depresi. Tanggapan dari IDI seperti apa? Ya, itu beberapa bulan yang lalu kan sudah dilakukan survei mental ya, keseluruhan oleh Kementerian Kesehatan. Hasilnya sekitar 22% depresi ya kalau salah ya. 3,3% keinginan bunuh diri. Harusnya saat setelah hasil survei mental itu sudah ada, harusnya ditindaklanjuti ya. Kenapa terjadi depresi? Menurut Ikatan Dokter Indonesia yang paling vital mereka depresi adalah pertama mengenai jam kerja. Jam kerja itu sangat membebani peserta pendidikan dokter spesialis. Kalau di Indonesia itu kan kita ada ketentuan maksimal 8 jam sehari. Iya. Kalau dokter oke lah 10 jam. Gitu loh. Seminggu misalnya 50 jam. Kalau di Eropa juga sama 50 jam. Nah di Indonesia pendidikan spesialis itu jamnya nggak jelas. Ada yang 24 jam. Gitu kan. Tapi satu hari full 24 jam? Iya. Ada, bahkan ada yang lebih. Ini tidak ada peraturan pembatasan begitu? Ya, saya sudah sampaikan ke juru bicara Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit itu kan milik Kementerian Kesehatan. Direktur rumah sakit bisa membuat aturan bahwa pelayanan di rumah sakit vertikal maksimal 8 jam atau 10 jam. Jika jaga malam, maka hari berikutnya harus libur. Harusnya begitu. Tapi tidak ada itu. Berarti ini ada yang salah dari sistem? Ada yang salah dari sistem ini. Kalau sistem di pelayanan itu hak mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan. Kalau sistem pendidikannya itu hak kewenangan Mendikbud. Gitu. Yang mengatur jadwal di rumah sakit itu penanggung jawab utamanya adalah direktur. Jadi kalau keluarga Aulia mau menuntut, sebenarnya yang dituntut harusnya rumah sakit gitu loh. Karena jam kerja. Karena ya, di jam kerja dan pembiaran gitu. Nah, sebagai tergugat bisa Mendikbud bisa. Yang kedua, mereka itu kan presiden punya surat izin praktek. Ya. Tanggung jawab hukum sendiri-sendiri. Harusnya kan digaji. Tapi kenyataannya tidak digaji. Selama pendidikan memang tidak boleh pendidikan. Atau harusnya digaji gitu Pak. Selama dia memberikan pelayanan, operasi, memeriksa pasien, kan rumah sakit dibayar juga oleh BPJS maupun oleh Kesehatan Umum. Harusnya ada sedikit jasa medis untuk presiden dan itu tidak dilakukan. Peraturannya seperti apa dok sebetulnya? Saya tidak tahu kenapa mereka tidak dibayar. Padahal rumah sakit mendapatkan uang dan ya sebagian besar pemasukan rumah sakit kan yang mengerjakan adalah residen. Cek aja ke RSCM, Karyadi itu residen semua yang mengerjakan. Tapi mereka sudah overtime, mungkin dapat insentif tapi tidak seberapa, tidak bisa menjamin hidupnya selama sebulan. Itu dua hal yang sangat luar biasa yang memancing seseorang depresi, ingin bunuh diri, karena sudah padahal punya ini istri dan anak kan. Artinya full selama pendidikan sama sekali tidak mendapatkan gaji dok? Tidak ada. Ini kan pelanggaran HAM. Kami pernah menyampaikan kalau ini dibiarkan terus, kami akan lapor ke Komnas HAM akibat ini. Sudah ada upayanya sekarang? Kami lagi mediasi dulu agar Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan tentang gaji residen yang dikeluarkan oleh rumah sakit, karena rumah sakitnya milik Kementerian Kesehatan. Kalau itu mediasi sudah tidak bisa jalankan, ya apa boleh buat, kita melapor ke Komnas HAM. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat
buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Selain bekerja full, bahkan ada yang sampai 24 jam, kemudian juga tidak digaji untuk residen. Dari kasus Dr. Aulia juga ini kan mencuat, ada hierarki antar senior junior, ada perundungan. Dari ID sendiri, apakah bisa memberikan sanksi untuk dokter yang melakukan perundungan? ID hanya bisa memberikan sanksi etika. Tapi kan perundungan itu juga masuk dalam ranah kriminal, gitu loh. Karena residen mau junior, senior sampai konsulennya itu kan anggota ID. Dia harus mengikuti kode etik Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Kesehatan lahir, kita bisa mencabut rekomendasi izin praktek kalau terjadi pelanggaran etik. Kalau sekarang tidak bisa karena Dengan semua undang-undang yang baru. dengan undang-undang yang baru, semua ada di Kementerian Kesehatan. Tangan kuasanya dari Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan lah yang bisa memberikan sanksi. Kalau di pendidikan adalah Mendikbud ya. Tapi kan itu tempat kejadian perkaranya di mana? Apakah di rumah sakit ataukah di FK? Kalau menurut ID sendiri, apa yang paling bisa dilakukan terutama dalam jangka waktu yang dekat untuk bisa menghapus, memutus rantai perundungan Jam untuk calon kerja. dokter spesialis? Jam kerja menurut kami adalah pangkal masalah dari perundungan. Maksimal 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam dianggap lembur, kemudian ada jam istirahat, kan gitu kan. Nah itu nggak ada, karena ini rumah sakit vertikal tentunya ini kewenangan Menteri Kesehatan. Terima kasih, Terima dokter atas waktunya. Usut tuntas kasus perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis yang berujung kematian. Publik menanti keberanian semua pihak mengungkap pelaku perundungan dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Karena rantai perundungan senioritas yang selama ini terjadi harus diputus dan hukuman setimpal harus diberlakukan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.